Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agung Azhara. Saya dari kelas C perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kelompok ini disusun oleh Muhammad Adnan Zuhuri, Junisia Safia Hanjani, Salsabila Agung Azhara, dan Ida Hamidah. Bab 1. Ketentuan Umum. Bab 1. Ketentuan Umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua, gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Yang ketiga, pelayanan. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang keempat, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Yang kelima, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang ketujuh, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya bab 2, Asas dan Tujuan. Dalam pasal 2, rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Dan di dalam pasal 3, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan, yang pertama, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia, rumah sakit, dan rumah sakit. Selanjutnya bab 3, Tujuan dan Fungsi. Dalam pasal 4, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dan di dalam pasal 5, untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Bab 4. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin. Yang ketiga, membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit, memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan. Yang terakhir, memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Persyaratan. Bagian ke-1, Umum. Dalam pasal 7, rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Bagian kedua, Lokasi. Dalam pasal 8, persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit. Bagian ketiga, Bangunan. Dalam pasal 9,
Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus memenuhi 1. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, dan 2. Persyaratan teknis bangunan rumah sakit. Bagian keempat, prasarana. Pasal 11, prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dapat meliputi 1. Instalasi air, 2. Instalasi mekanikal dan elektrikal. Yang ketiga, instalasi gas medik. Bagian kelima, sumber daya manusia. Dalam pasal 12 ayat 2, jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit. Bagian keenam, kefarmasian. Dalam pasal 15 ayat 2, pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Ayat 3, pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Bagian ketujuh, peralatan. Dalam pasal 16 ayat 2, peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Bab 6. Jenis dan klasifikasi. Bagian ke-1 adalah jenis. Pasal 19. Yang pertama, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Yang kedua, rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Yang ketiga, rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Masih dalam bab 6, yaitu di bagian keduanya adalah klasifikasi. Dalam pasal 24, yang pertama, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Yang kedua, klasifikasi rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Selanjutnya bab 7, perizinan. Dalam pasal 25 yang pertama, setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin. Yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. Lanjut, bab 8, kewajiban dan hak. Bagian ke-1 adalah kewajiban. Dalam pasal 29 ayat 1, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban. Yang pertama, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Yang kedua, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Yang keempat, berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Yang kelima, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Yang keenam, melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Yang ketujuh, membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Yang kedelapan, menyelenggarakan rekam medis. Yang kesembilan, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak lanjut usia. Yang ke-10, melaksanakan sistem rujukan. Yang ke-11, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan. Yang ke-12, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
Yang ke-13, menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Dan yang ke-14, melaksanakan etika rumah sakit. Yang ke-15, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Yang ke-16, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. Yang ke-17, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. Yang ke-18, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit atau hospital by laws. Yang ke-19, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Dan memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa merokok. Bagian kedua hak rumah sakit. Dalam pasal 30 ayat 1, setiap rumah sakit mempunyai hak. Yang pertama, menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Yang kedua, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. Yang keempat, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Yang keenam, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Dalam pasal 2, ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ke-7 diatur dengan peraturan menteri. Dalam pasal 3, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga yaitu kewajiban pasien. Dalam pasal 31 ayat 1, setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya. Dalam pasal 2, ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri. Bagian keempat yaitu hak pasien. Dalam pasal 32, setiap pasien mempunyai hak a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien, f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, g. memiliki dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik SIP baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Yang ke-9, penyelenggaraan. Bagian ke-1 yaitu pengorganisasian. Dalam pasal 33 ayat 1, setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam ayat 2, organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Dalam bagian kedua, yaitu pengelolaan klinik. Dalam pasal 36, setiap rumah harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Dalam pasal 37 ayat 1, setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien dari keluarganya. Yang kedua, ketentuan mengenai persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga adalah akreditasi. Dalam pasal 40 ayat 1, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Pasal kedua, akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Dalam pasal ketiga, lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri.
Bagian keempat adalah jejaring dan sistem rujukan. Dalam pasal 41 ayat 1, pemerintah dan asosiasi rumah sakit membentuk jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam pasal kedua, jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan, rujukan, penyediaan alat dan pendidikan tenaga. Bagian kelima, keselamatan pasien. Dalam pasal 43 ayat 1, rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Ayat 2, standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Pasal ketiga, rumah sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri. Yang keempat, pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Menteri. Bagian keenam, perlindungan hukum rumah sakit dalam pasal 44 ayat 1. Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Dalam pasal 2, pasien dan atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Pasal 3, penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak wajib dalam rumah sakit. Bagian ketujuh adalah tanggung jawab hukum. Dalam pasal 46, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Bagian ke-8 adalah bentuk. Dalam pasal 47 ayat 1, rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Dalam pasal 2, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri. Baiklah, selanjutnya kita ke bab 10 yaitu tentang pembiayaan. Dalam pasal 48 ayat 1, pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi atau bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 49 ayat 1, Menteri menetapkan pola tarif nasional. Dalam ayat 2, pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional. Dalam ayat 3, Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional bagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berlaku untuk rumah sakit di provinsi yang bersangkutan. Ayat keempat, penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kita next ke bab 11, pencatatan dan pelaporan. Pada pasal 52 ayat 1, setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Dalam pasal 2, pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 53 ayat 1, rumah sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2, pemusnahan atau penghapusan terhadap pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Selanjutnya dalam bab 12 yaitu tentang pembinaan dan pengawasan. Bagian ke-1 yaitu umum.
Dalam pasal 54 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ayat 2, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk a. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. B. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. C. Keselamatan pasien. D. Pengembangan jangkauan pelayanan dan E. Peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. Ayat 3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Ayat 4. Tenaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melaksanakan pengawasan yang bersifat teknik medis dan teknik perumah sakitan. Ayat 5. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa bagian kedua, yaitu tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dalam pasal 56 ayat 1, pemilik rumah sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dalam ayat 2, Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu unit non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Ayat ketiga, keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Ayat 4, keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Ayat 5, Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas a. menentukan arah kebijakan rumah sakit, b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis, c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran, d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, e. mengawali dan menjaga hak dan kewajiban pasien, f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, dan G. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian ketiga, yaitu Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Dalam pasal 57 ayat 1, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 2, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertanggung jawab kepada Menteri. Ayat 3, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia merupakan unit non-struktural di kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Ayat 4, keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia berjumlah maksimal 5 orang, terdiri dari 1 orang ketua, merangkap anggota, dan 4 orang anggota. Ayat 5, keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumah sakitan, dan tokoh masyarakat. Ayat 6, Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Ayat 7, biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Bab selanjutnya yaitu tentang ketentuan pidana. Pada pasal 62, setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam pasal 63 ayat 1, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 62. Selanjutnya dalam bab 14 yaitu membahas tentang ketentuan peralihan. Dalam pasal 64 ayat 1, pada saat undang-undang ini berlaku, semua rumah sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pada ayat 2, pada saat undang-undang ini berlaku, izin penyelenggaraan rumah sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
Selanjutnya kita ke bab terakhir, yaitu tentang ketentuan penutup. Dalam pasal 65, pada saat diundangkannya undang-undang ini berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur rumah sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Dalam pasal 66, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terima kasih, dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.